Teman-teman semua, aku sambut kalian dengan sambutan ahlul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita, dan insyaallah ada 3 pertemuan lagi. Kami di sini bukan maksud untuk menggurui. Kami tahu banyak yang lebih berilmu dari kami. Kami hanya seperti tutor sebaya atau laiknya BPI. Kita tidak tahu siapa yang ilmunya lebih unggul di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan bicaranya saya di sini bukan berarti saya lebih unggul dari kalian semua. Baik. Di pertemuan pertama ini dan nanti yang kedua kita akan bahas tentang adab atau hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial media. Medsos. Setiap dari kita pasti memiliki atau akun yang di media sosial ini, baik dari FB, Instagram, ataupun tweet, WA dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka alangkah baiknya kita mempelajari hukum-hukum atau adab-adab yang berkaitan dengan sosial media ini. Seharusnya fenomena sosmed ini membuat seorang mukmin lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, karena 15 abad yang lalu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan di antara tanda-tanda hari kiamat yakni zuhurul qalam, sebarnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi tersebar dengan masif sebelum datangnya hari kiamat. Salah satunya di medsos ini. 15 abad yang lalu Nabi sudah mengingatkan kita, tapi dengan bahasa Nabi yang klasik, yang masih sangat klasik, tapi substansinya sama. Orang yang ngerti hadis di atas harusnya lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena misalnya Nabi saja bisa tepat menjelaskan fenomena sosmed ini, maka pasti Nabi lebih tepat lagi saat menjelaskan tentang adab kubur, fitnah kubur, surga, neraka, pantoro, sirat, dan lain sebagainya. Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Dajjal, Ya'juj Ma'juj memang negatif, tapi nggak semua dari itu negatif. Ada juga yang netral, yakni fenomena sosmed saat ini. Medsos ini bisa membawa kita ke surga dan bisa membawa kita ke neraka juga, karena ini seperti pedang bermata dua. Langsung saja kita masuk ke poin-poin atau adab-adab yang berkaitan dengan sosmed ini. Yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita untuk membagi waktu dengan proporsional. Main gadget hendaknya kita untuk hal-hal yang positif. Jadi kalau kita evaluasi yang sering kita pegang ini gadget kita atau Quran kita, mungkin kita kapan terakhir kali kita pegang Quran? Apakah bulan Ramadan yang lalu atau kapan? Kapan terakhir antum pegang Sahih Bukhari atau Kitab Tauhid? Karena semuanya waktu ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salah satu ulama tabi'in yakni Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, di antara tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya pribadi. Jadi kalau kita evaluasi mana yang lebih banyak yang bermanfaat untuk diri kita, apakah kita sibuk untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Dahulu pernah ada kisah salah seorang ulama di majelis ilmu saat minta pulpennya habis, karena kan saat itu minyak terkadang sedang masih pakai catatan biasa, bukan pakai sekarang bisa di handphone dan lain sebagainya. Saat tinta pulpennya habis, dia langsung bicara siapa yang mau menjual pulpennya pada seharga 2 dinar. Orang-orang lantas bertanya, kenapa Anda rela menjual secara harga segitu padahal bisa beli di luar dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah. Kata ulama tersebut, aku lebih rela kehilangan 2 dinar daripada harus kehilangan 2 menit pelajaran dari situ. Ulama-ulama itu kenapa bisa ilmunya berkah? Karena mereka sangat mengagungkan ilmu tersebut. Selanjutnya yang poin kedua, sebelum kita memposting atau men-share sejenisnya, hendaknya kita camkan bahwa setiap yang kita posting atau setiap yang kita share, semuanya akan dihisab oleh Allah tanpa terkecuali. Semua akan tercatat rapi di buku-buku catatan kita yang dipegang oleh malaikat pengawas. Imam An-Nawawi mengatakan, jangan bicara kecuali kalau tahu itu bermanfaat. Dan Allah juga katakan di dalam firman, dalam Quran surat Qaf di ayat 18, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lisan seseorang melainkan dari malaikat yang siap mencatatnya. Jadi hendaknya sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikirkan terlebih dahulu. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, jika ingin bicara maka pikirkan dulu apabila ada manfaatnya, barulah bicara. Kalau tidak ada manfaatnya maka hendaknya bertahan diam. Selanjutnya yang poin ketiga, hendaknya kita perhatikan niat kita. Jika masuk ke dunia sosmed ini, niatkan karena Allah. Karena kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi kalau kita buka sosmed ini, niatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat dan untuk Allah Azza wa Jalla. Jika kita buka untuk hal-hal yang bermanfaat, maka sarana ini dihukumi sama dengan tujuan. Berarti sarana ini Allah halalkan seperti itu. Dan kalau kita niat tujuan untuk membuka hal-hal yang haram, maka berarti sarana ini haram bagi kita.
Selanjutnya poin yang keempat, yakni paham dengan isyarat seseorang. Kalau ada orang yang bilang ke kita nanti bicara empat mata ya, berarti itu rahasia. Jangan di-share, haram hukumnya kalau kita share. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau di sosmed itu, kalau misalnya ada orang di kita, sedangkan dia ada di grup, berarti itu pribadi, privasi, dan jangan di-SS pihaknya lalu dikirim ke grup. Selanjutnya yang poin ke-5, tidak semua yang kita dengar ataupun yang kita sampaikan kepada kita ini langsung kita share, tapi difilter dulu, karena kata Nabi SAW di hadis Muslim dalam artian ini, cukuplah dia dikatakan pendusta saat dia menyampaikan semua yang didengar. Jadi alangkah baiknya saat kita mendapatkan berita atau semacamnya, kita filter dulu apakah itu bermanfaat atau tidak, maka hendaknya terlebih dahulu. Dan juga sebagaimana di Quran surat Al-Hujurat di ayat ke-13 mungkin, apabila ada berita sampai kepada kita, maka kita sudah tabayun atau kita sudah cross check terlebih dahulu berita tersebut. Yang poin ke-6, dan ini masalah yang sangat besar yang saya sudah sering terjadi ke dalam ini, yakni hati-hati dengan gibah online. Bersihkan sosmed Anda dari gibah, karena menggibah di sosmed jauh lebih fatal daripada dunia, karena nanti di-share dan susah sangat klarifikasinya. Ingat di hadis Muslim tentang hadis orang-orang yang muflis, di hadis Muslim nomor 6744, di yang itu di sekitar nomor 8.000-an. Orang yang pahalanya banyak, pahala sholat, pahala puasa dan lain sebagainya banyak, tapi karena dia menggibah seseorang atau mencela seseorang, pahalanya seketika habis dan ditransfer untuk orang yang digibahnya tersebut. Dan gibah ini akan membuat kita terkena firman Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat di ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka buruk itu, karena sebagian dari prasangka buruk itu mengandung dosa, dan jauhilah menggibah atau menggunjing saudara kalian. Ayuhibbu ahadukum an yaqula lahmal akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau makan daging saudara kalian? Tentu kalian pasti merasa jijik. Dan gibah ini atau memakan bangkai saudara kita ini adalah real, bukan sebuah analogi. Nabi SAW menjelaskan ayat tersebut di hadis yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa orang yang menggibah maka di hari kiamat akan diberikan bangkai saudaranya, bangkai yang ia gibahi. Apabila dia menggibah satu orang, maka dia akan habiskan satu bangkai itu sampai selesai, dari ujung kepala sampai ujung kakinya dihabiskan, baru dia akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Kalau Anda selama hidup menggibah 10 orang, maka 10 orang itu kita harus habiskan bangkainya dari ujung kepala sampai ujung mata kaki. Bayangkan itu kalau cuma 10 orang, bagaimana kalau kita menggibah satu pulau? Maksud menggibah satu pulau gimana? Setelah kita mengatakan, dasar Jawa, ini satu pulau kita gibahi, maka kita harus habiskan satu pulau tersebut. Allahu Akbar. Makanya gibah ini di akhir ayat Allah katakan, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan kita disuruh bertakwa kepada Allah SWT dalam masalah ini. Semoga Allah selamatkan kita dari dosa gibah ini, karena sangat rentan kita masuk ke dosa tersebut. Selanjutnya poin yang ke-7, yakni waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan gibah? Kalau kata Nabi SAW, gibah itu membicarakan saudara kita tentang dirinya yang real, sedangkan kalau fitnah membicarakan tentang kedustaan tentang saudara kita. Orang yang bahagia ialah orang yang menjauhi dirinya dari fitnah, dan fitnah itu dijauhi, dihindari, bukan malah didatangi. Selanjutnya poin yang insya Allah ini poin terakhir pada pertemuan kali ini, poin ke-8. Selanjutnya akan dilanjutkan di poin pertemuan selanjutnya. Dan hati-hati dalam memberikan komentar, terutama di sosmed ini. Walaupun misalnya orang itu jelas-jelas bersalah, maka hati-hatilah saat memberikan komentar terhadap orang tersebut. Apalagi kalau misalnya orang tersebut sudah bertaubat kepada Allah, maka berhati-hatilah. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang aku nggak suka tentang saudaraku. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar, kecuali aku khawatir akan ditimpakan masalah di kemudian hari. Di sini ada tulis di dalam kitab Ibnu Abid Dunia dan kitab As-Subul Salam. Banyak ulama salaf yang takut menjelas dosa saudaranya karena takut ditimpakan ke dirinya sendiri. Mungkin ini yang sedikit bisa disampaikan karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang berbicara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kita tutup adalah beberapa jenis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.